Ya, seperti kita masih menunggu juga untuk keputusan dari MK untuk sistem proporsional pemilu 2024. Kalau sebelumnya masih ada juga keputusan perkara lain. Apalagi bersama saya Mas Ferry Kurnia, ini selaku Wakil Ketua Umum Partai Perindo. Ini baik lagi nih Mas, tadi kan sempat sampaikan bahwa untuk terbuka ini kita bisa melihat ketika nanti coblos nanti muka-mukanya pada kader-kadernya. Dan ketika memang tertutup cuman lambang partainya. Tapi apa sih membuat partai tersebut itu menginginkan tertutup? Apakah memang ada isu lain mungkin atau kayak gimana? Saya harus klarifikasi terkait dengan surat suara tadi. Jadi kalau di surat suara yang terbuka sekarang itu nanti ada lambang partai, ada nama orang. Jadi memang tidak ada foto. Oke, foto. Tidak foto. Fotonya hanya untuk DPD sama namanya presiden. saja. Namanya saja. Oke, siap. Tapi nama-nama itu tertera di dalam surat suara. Tapi kalau ditertutup itu hanya lambang partainya saja. Jadi nomor 1, nomor urut, lambang partai ditertutup seperti itu. Tapi kalau terbuka, ya dari nomor urut, lambang partai, sama nama orang gitu kan. Nama orang saja. Itu. Oke. Tapi ini menjadi pertanyaan juga. Ini menurutnya ketika memang terbuka, katanya membuat caleg dari satu lain ini saling sikut-sikut. Ya, itulah catatan terkait dengan soal kelebihan dan kekurangannya. Tadi saya katakan bahwa kelebihannya bisa jadi orang akan mengenal siapa calon anggota legislatifnya ketika terbuka ya. Terbuka, benar. Orang akan mengenal calon legislatifnya, dia nanti akan berkampanye dengan dengan mekanisme kearifan lokalnya masing-masing seperti itu. Tapi kalau memang terkait dengan terbuka ini juga ada, misalnya ada catatan terkait dengan soal money politik, misalnya ternyata berjamur soal money politik, atau misalnya seleksi di internal partai memang agak menimbulkan satu hal yang tidak diinginkan oleh banyak pihak seperti itu karena mungkin faktor popularitas lebih didominankan seperti itu atau hal-hal lain. Ini kan orang bisa berspekulasi seperti itu terkait dengan aktivitas yang memang ada. Tapi yang pasti kalau toh memang kita ingin membenahi sistem pemilu secara lebih komprehensif, itu memang di undang-undang. Saya bukan ahli hukum, Mas, tapi saya mencermati aktivitas yang memang ada di dalam konteks kepemiluan. Di dalam konstitusi kita yang itu ditegaskan terkait dengan sistem pemilunya itu adalah sistem pemilu presiden dan wakil presiden. Itu dengan sistem mayoritarian turun sistem 2 putaran. Itu ditegaskan di dalam ketentuan konstitusi kita di undang-undang dasar kita. Nah, terkait dengan sistem pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD, itu tidak ditegaskan di dalam ketentuan konstitusi, tapi ditegaskan di dalam aturan undang-undang kita. Nah, di Undang-Undang 7 tahun 2017 ini ditegaskan bahwa kita menggunakan sistem proporsional dengan varian terbuka seperti itu. Dan nanti mekanismenya nanti akan mencoblos partai atau mencoblos nama orang seperti itu dilakukan. Nah, ini yang saya pikir menjadi poin penting kalau toh memang kita ingin membuka secara komprehensif. Maka itu menjadi bagian dari open legal policy. Jadi kewenangan pembuat undang-undang seperti itu mekanisme yang dilakukan. Saya berpikir ada banyak lanskap kepemiluan yang memang nanti akan berubah ketika ini terjadi pergeseran atau perubahan sistem pemilu. Pertama soal pencalegan, walaupun ini sudah selesai, karena amanat undang-undang kan 14 bulan sebelum hari pemungutan suara. Yang kedua terkait dengan soal pendapilan, daerah pemilihan pasti akan berubah kan seperti itu. Yang ketiga penyuaraan tadi, balloting. Jadi dari terbuka yang mencoblos orang atau mencoblos partai, ini hanya mencoblos partai saja. Nah, yang keempatnya terkait dengan soal elektoral formula. Jadi ini yang saya pikir nanti akan lanskap ini yang nanti akan berubah ketika mekanisme-mekanisme yang dilakukan ini ternyata nanti putusannya nanti akan berbeda seperti itu, nanti akan berubah seperti itu. Saya melihat ada sekitar 20 pasal lebih yang memang itu terkait dengan soal sistem pemilu. Dan saya meyakini bahwa kalau toh memang itu nanti akan ada perubahan, itu pasti akan ada mekanisme penggantian atau ada revisi terkait dengan pasal-pasal tersebut. Apakah perlu ada revisi atau evaluasi terkait dengan terbukanya ini, Mas Ferry? Iya, seharusnya kan dari awal. Mekanisme ini harusnya ada revisi awal terkait dengan soal sistem pemilu ini. Karena ini kan gongnya, karena ini kan sebenarnya ruhnya dari aktivitas proses pemilu yang ada. Karena ini bagaimana mengkonversi suara rakyat menjadi kursi, ini kan di sini, ini ruhnya di sini. Nah, harusnya sejak awal dibuka ruang-ruang tersebut. Misalnya
apakah karena faktor soal kaderisasi di partai? Kalau toh itu terkait dengan soal partai. Apakah itu terkait dengan soal money politik ketika itu terjadi di pemilih misalnya, karena high cost misalnya? Benar. Ataukah memang itu terkait dengan soal hal-hal lain? Karena kan di kita dengan heterogen kondisi negara kita kan harus juga mewakili berbagai segmen misalnya, atau berbagai ruang-ruang masyarakat. Di situ ada kaum perempuan, ada teman-teman disabilitas, ada teman-teman marginal, ada kaum adat dan lain sebagainya. Untuk membagikan rata itu bagaimana itu? Nah, terkait dengan soal seperti itu yang memang harus ada semacam kompromi politik yang memang dilakukan oleh pembuat undang-undang. Mekanisme sistem pemilu apa yang memang itu bisa dilakukan untuk negara seperti kita ini. Itu menjadi poin penting. Nah, sekarang pun juga untuk bacalek pun juga harus juga diperbanyak untuk kaum perempuan juga, benar ya? Ya, itu apalagi sudah ditegaskan dalam ketentuan undang-undang bahwa harus memperhatikan 30% kuota perempuan. Seperti itu. Tadi yang unik pun juga sampaikan Mas Ferry juga terkait dengan money politik. Ya. Untuk mencegah itu bagaimana tuh Mas Ferry? Sebenarnya kan banyak faktor. Yang pertama adalah tentunya di internal partainya itu sendiri. Ada transparan lah ya. Ya, lebih transparan dan lain sebagainya. Yang kedua dalam konteks kepemilihnya. Di situ ada pendidikan politik yang memang dilakukan. Yang ketiga soal hukumnya. Jadi penerapan aturan, mekanisme dan sanksi yang memang diterapkan dalam konteks itu. Ini yang memang menjadi poin penting ketika itu harus diupayakan untuk menjaga marwah pemilu, menjaga integritas pemilu, seperti itu. Ya, karena menjadi kekurangannya pun juga, saya juga tadi baca juga terkait dengan let's say money politik. Karena pasti kan ketika dananya lebih besar, dia bisa mendapatkan nomor urutnya lebih kecil lagi. Jadi chancesnya dia bisa lebih dapatkan kursinya atau gimana? Ya, itu mekanisme ya. Yang pasti kan partai sudah melakukan berbagai upaya-upaya rekrutmen. Seperti kami di Partai Perindo misalnya, kita kan melakukan upaya rekrutmen secara terbuka. Ada konvensi rakyat, ada langsung penjaringan melalui DPP, DPW atau DPD masing-masing, melalui mekanisme-mekanisme yang dilakukan di dalam aktivitas yang itu menjaring caleg-caleg potensial. Ketua umum kami sangat aware terhadap masalah ini karena kenapa? Karena kita ingin menjaring tokoh-tokoh yang memang betul-betul mumpuni, betul-betul bisa menjadikan bagian dari elektabilitas yang memang ada di kita. Nah, pola-pola seperti ini kan juga setidaknya ini menjadi bagian penting dalam mekanisme proses rekrutmen di partai politik. Dan itu awal dalam sebuah mekanisme proses pembangunan desain sistem pemilu yang ada, seperti itu. Ada challenge-nya nggak sih ketika proses ini dibangun ini di Partai Perindo sendiri? Ya pasti ada ya. Tapi kan kita bisa coba lihat sebagai bagian yang memang itu menguatkan aktivitas yang kita lakukan. Jadi insya Allah kita tidak akan bermasalah terkait dengan soal seperti itu. Makanya kenapa misalnya kita sebenarnya kalau mau tertutup terbuka kan sebenarnya sama saja, karena dua-duanya punya kelebihan kekurangannya. Tapi kan preferensi policy kita adalah terkait dengan aktivitas untuk terbuka. Terbuka, benar. Oke, ini terkait juga mungkin ini juga ya, masih dibahas juga. Ini kita masih menunggu juga apakah ini masih membahas untuk sistem proporsional pemilu. Mari kita kembali ke sidang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, putusan nomor 45/PUU /21/2023. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh
Oke, baik, kita sambil menunggu juga sekali lagi bisa untuk sistem proporsional pemilu 2024 dan kembali bersama saya juga masih ada Mas Ferry Kurniawan Rizkyansyah selaku Wakil Ketua Umum Partai Perindo. Kita masih menunggu Mas Ferry ini kayak apakah juga deg-degan nggak sih? Nah, maksudnya kayak gini. Pasti deg-degan. Kenapa? Karena ini pasti menjadi sorotan dari tidak hanya partai politik, tapi juga dari para calon anggota legislatifnya. Bacalek-bacaleknya kan juga menanti. Karena ini dengan mekanisme yang gonjang-ganjing seperti ini dan itu menjadi isu menarik seperti ini kan banyak yang tarik ulur terkait dengan soal proses pencalegannya. Ini yang memang saya pikir harus betul-betul sebenarnya secepatnya diputuskan. Jangan sampai nanti akan ada problem. Nah, catatan lain adalah proses pemilu kan sudah berjalan sekarang, kan gitu. Ini sudah hampir setengahnya, bahkan mendekati 7 bulan menuju hari pemungutan suara, seperti itu. Nah, oleh karena itu ini apakah juga Mahkamah nantinya akan mencermati, akan melihat sekuen waktu atau jadwal tahapan pemilu yang memang sudah berjalan ini sebagai bagian dari catatan pertimbangan putusan tersebut, ataukah memang Mahkamah ada putusan atau ada pertimbangan lain terkait dengan soal waktu yang sekarang sudah berjalan. Kan biasanya kalau misalnya dalam pertandingan sepak bola, kan misalnya 2 kali 45 menit saja. Ada extra time. Nah, ada extra time misalnya. Taruhlah misalnya 1 kali 40 menit sudah terjalani. Ada istirahat. Nah, di dalam waktu istirahat, FIFA mengeluarkan semacam aturan baru misalnya seperti itu. Apakah itu diterapkan dalam dan 40 menit kedua seperti itu. Itu juga kan penting untuk kita coba lihat dan cermati terkait dengan soal-soal seperti ini. Dan ini kita akan menanti pertimbangan Mahkamah seperti apa terkait dengan soal seperti itu. Tapi dengan keputusan MK ini apakah nanti ada pengaruh terhadap tahapan pemilu nantinya? Kalau putusannya tetap dengan sistem proporsional varian terbuka seperti sekarang dan seperti existing sekarang, saya pikir tidak akan ada perubahan. Tapi tentunya ini yang terus harus dilaksanakan oleh KPU. Tapi saya tidak tahu apakah ada catatan lain terkait dengan soal itu. Tapi kalau ini nanti berubah, putusannya kepada sistem proporsional tertutup, itu lanskap pemilunya akan berubah seperti itu. Baik soal pencalegan, pendapilan, soal ballotingnya atau penyorahan, soal electoral formulanya itu akan berubah. Berarti butuh proses lagi untuk persiapannya lebih panjang lagi? Mungkin lebih ini lagi ya, lebih detail lagi? Pasti, karena aturan di undang-undang itu kan harus berubah. Kecuali saya tidak tahu apakah Mahkamah Konstitusi menegaskan, Mahkamah kan bukan pembuat undang-undang. Walaupun nanti ada stop executing-nya juga seperti itu, bisa diterapkan seperti itu. Nah, kita tidak tahu apakah ini mekanisme ini akan berjalan atau tidak. Tapi the question is this juga, Mas Ferry, ini terkait jika ya itu terjadi tertutup, pastikan itu terhadap efek terhadap partai-partai yang lainnya yang tidak setuju dengan tertutupnya. Apakah ada mungkin yang tadi Mas Ferry bilang di bola extra time atau injury time? Jadi kan biasanya kan kita kan bisa disagree dong ya. Apakah memang itu ketika putusan MK ini kita harus ikutin? Apakah mungkin masih bisa ada negosiasi lagi? Putusan Mahkamah Konstitusi adalah final and binding. Jadi itulah yang harus dilaksanakan yang nantinya tentunya akan diterjemahkan secara langsung oleh pembuat undang-undang dan nanti akan masuk pada aturan-aturan teknis oleh penyelenggara yang ada. Jadi nanti pasti saya melihat pasti akan ada semacam tambahan sekuen waktu untuk injury time untuk mekanisme proses perubahan aturan-aturan main yang memang ada. Kalau memang itu diterapkan putusannya lain daripada hukum positif yang sekarang sedang ada. Nah, terkait dengan waktu durasi ketika itu mengajukan itu mungkin di partai tersebut itu mengajukan tidak setuju dengan terbukanya. Apakah waktu ini durasinya cukup panjang diperlukan atau mungkin terlalu singkat untuk MK mengambil keputusan? Berarti kan mereka harus perlu proses untuk mengkaji ulang lagi apakah jika ini tertutup konsekuensinya begini, jika terbuka everybody's happy mungkin. Kalau nanti putusannya berbeda dengan hukum yang sekarang sedang berjalan misalnya seperti itu, ya pasti akan ada extra time. Jadi bisa jadi akan ada perpanjangan waktu untuk mendesain aturan-aturan yang ada. Nah, itulah yang nanti saya pikir akan mengalami semacam
turbulensia atau enggak perbincangan yang luar biasa yang memang itu akan terjadi, baik itu di tingkat pembuat undang-undang, baik itu DPR dan juga pemerintah dan juga penyelenggara pemilu. Saya pikir ini juga ini, dan nanti akan berimplikasi kepada kami partai politik. Partai politik ya tentunya harus mendesain ulang terkait dengan aktivitas yang ada dalam mekanisme-mekanisme yang kita lakukan dalam proses pencalonan yang ada, seperti itu. Itu yang berarti itu menjadi challenge lagi dong ya untuk semua partai ketika mencarikan bacalek-bacaleknya mereka nanti. Ya, mungkin bisa jadi implikasinya caleg akan ada yang mundur karena memang tidak prefer dengan sistem pemilu tertutup, bisa seperti itu, atau enggak ada hal-hal lainnya seperti itu akan banyak catatan dan opsi yang memang akan muncul ketika nanti diputuskan lain. Jika tertutup ya, jika tertutup. Tapi kita pun pasti berharap juga terbuka ya, karena memang kita terbiasa dengan kalau seandainya kita nanti pencoblosan pun juga minimal ada nama yang kita kenal, benar nggak Mas Ferry kan? Karena kita pun juga sekarang pun sudah berjalan juga proses, entah itu mengenal tempatnya masing-masing, entah Jawa Barat, entah Sumatera Utara. Nah, jika ini yang tertutup, nggak tahu nih yang mana yang menjadi ini orang layak nih, this guy is the go-to atau nggak partai the go-to, benar nggak tuh Mas? Ya, itu nanti mekanismenya tentunya ini mekanisme bagaimana partai politik, kami misalnya di Partai Perindo betul-betul menginformasikan kepada masyarakat secara luas. Tapi kalau memang itu tidak, betul kata Mas tadi, jadi nanti akan masyarakat akan tidak paham atau tidak tahu siapa yang memang nanti akan mewakili mereka di daerah pemilihannya masing-masing seperti itu. Tapi mereka tetap akan mencoblos partai kayak gitu. Oke, tapi baik lagi ini mungkin pasti menjadi harapan untuk para partai ini untuk terbuka juga. Nah, apakah ada kemungkinan pun juga dari pihak yang partai tersebut ini, oke guys, ini kayaknya kita harus terbuka nih. Ada nggak sih chance? Karena kan mereka pasti kan bilang sementara kan, kita maunya tertutup nih, karena ada kekurangan dengan kalau terbuka begini. Nah, kalau sebenarnya tertutup ini lebih aman. Tapi ada kemungkinan nggak sih mereka akhirnya yang guys, kita kayaknya setelah pertimbangan proses ini kita memang harus terbuka nih, for example. Dan itu bisa menjadi keputusan MK untuk kita memilih untuk terbuka. Desakan seperti itu kan muncul juga dari parlemen. Dari 9 partai parlemen sekarang ini kan 8 partai ini sudah semacam mendesak dan sudah memberikan semacam catatannya bahwa lebih prefer kepada sistem proporsional terbuka seperti itu. Jadi itu sudah dilakukan. Tapi kan apapun, lembaga Mahkamah Konstitusi ini kan lembaga peradilan yang independen. Dia tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Dan kita berharap bahwa Mahkamah memutuskan seadil-adilnya. Mahkamah memutuskan dengan memahami realita sosial politik yang memang sekarang sedang berkembang seperti itu. Dan Mahkamah melihat berbagai catatan-catatan terkait dengan soal aktivitas proses kepemiluan yang memang ada. Itu yang kita harapkan. Sehingga ujung-ujungnya adalah bahwa kita pemilu ini ya memang ingin pemilu yang betul-betul yang gembira, pemilu yang memang betul-betul berintegritas, pemilu yang memang betul-betul bisa menghasilkan figur-figur calon pemimpin yang memang disukai atau dipilih oleh masyarakat. Itu yang kita harapkan. Nah, mudah-mudahan bacaan ini itu dibaca oleh pengambil keputusan atau mahkamah sendiri, itu yang dilakukan. Tapi ada efek sampingnya sih, bukannya kita berharap sesuatu yang negatif ya Mas Ferry ya, ketika yang tertutup begitu. Apakah nanti ada efek negatifnya ketika tertutup nantinya? Tadi saya katakan bahwa sistem pemilu terbuka atau tertutup itu ada kelemahan dan kekurangannya seperti itu. Bisa jadi kalau tertutup mungkin ruang-ruang itunya hanya ruang-ruang yang memang internal saja. Jadi mungkin itu yang lain mungkin tidak bisa jadi mungkin tidak terinformasikan dengan baik atau banyak yang tidak puas seperti itu. Nah, ini kita lihat saja. Kalau bagi saya baik itu terbuka atau tertutup kan sebenarnya sama karena tadi punya kelebihan kekurangannya. Cuman bagaimana ini menempatkan pada posisi yang memang sekarang sedang masuk pada wilayah tahapan yang memang sudah berjalan. Itu yang juga harus menjadi pertimbangan yang ada. Gitu. Oke, baik Mas Ferry, kita akan break sebentar dan pemirsa kita akan informasi ini ke informasi selanjutnya. Kita saksikan.